Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk menciptakan dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persaudaraan dan persahabatan antar bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, terutama untuk para santri dimanapun berada, atau siapa saja yang ingin melakukan dakwah melalui konten-konten online, inilah program untuk Anda, program bimbingan dakwah online bersama Ustadz Darwono Budi Mulia, pembina ekstra dakwah online di Pondok Pesantren Budi Mulia, Yogyakarta. Saudara, kita baca dulu dalil yang terkait. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Wa qala Allahu ta'ala aidha, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara sekalian, adalah menjadi realitas peradaban manusia saat ini. Kita masuki apa yang disebut sebagai Internet of Things. Semuanya internet menjadi satu yang dibutuhkan dalam berbagai hal, tentunya termasuk dakwah. Namun tentu saja untuk dakwah kita harus tetap berlandas pada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dakwah yang ada. Oleh karena itu, bagi kreator muda, kaum santri, santriwati, santriwan muda yang ingin melakukan dakwah melalui konten-konten di media online, ada hal yang harus kita tetap pegang, yakni prinsip dakwah. Yang pertama adalah bahwa dakwah itu memanggil ila sabili rabbik. Kita memanggil agar audiens kita kembali ke ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu, jalan pada Allah, jalan Allah, yakni al-Islam. Nah, oleh karena itu, dalam melakukan itu tentu saja bil hikmah. Itu adalah cara ya, kita dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan contoh teladan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan dengan mujadalah yang dengan lebih baik, dengan argumentasi yang lebih baik. Jadi prinsip kita yang harus kita pegang adalah dalam berdakwah, termasuk dalam mulai online, adalah kita harus tetap menjalankan prinsip-prinsip kebijakan, kemudian kebajikan, kehikmahan, kemudian contoh teladan yang baik ya. Jadi dengan pembelajaran yang baik,
dan juga dengan karena dimanapun kita akan tetap berinteraksi dengan siapapun, dan masuk mereka yang setuju dan kurang setuju, bahkan membolak-balikan kata-kata kita atau dakwah kita, ya kita harus melakukan apa yang disebut sebagai mujadalah. Nah, kita harus melakukan diskursus, tetapi tetap dalam bilatih ya ahsan, dengan alasan-alasan yang ahsan, lebih baik. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, para santri yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, para pemuda, para pemudi yang memang gandrung dengan ingin menyampaikan sabili rabbik, kita lakukan dengan prinsip-prinsip tadi ya. Itu prinsipnya. Kemudian apa yang kita sampaikan ya sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa yang dariku walaupun satu ayat. Tapi ya tadi kita menyampaikan satu ayat pun dalam konteks yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi ketika kita menguasai satu ayat, kita memang juga punya kewajiban untuk menyampaikan, untuk berdakwah. Nah, tetapi ketika kita menguasai satu ayat, hendaklah kita juga berpegang pada satu ayat yang benar-benar kita pahami. Ya, jangan kita memahami satu ayat, tapi kita mencoba menyerang atau ekspansi dengan ayat-ayat yang kita tidak pahami. Nah, ini tentu saja melihat dari sabda Rasulullah itu tentunya perlu dipertanyakan. Ya. Nah, tetap walaupun kita tetap satu ayat yang bisa kita sampaikan, sampaikanlah dengan berhikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Nah, jadi kita menyampaikan juga dengan bijak. Ya. Misalnya bijak itu sesuai sabda Rasulullah lagi, diukulihim. Ya. Jadi katakanlah dengan akal mereka. Jadi walaupun kita sudah menguasai satu ayat yang canggih, tapi cobalah turunkan sesuai dengan cara berpikir atau tingkat berpikir audien kita, ya umat kita. Ya. Nah, ketika kita tidak bisa bereksperimen untuk satu ide kemudian sampaikan pada ayat, nah nanti kita jelaskan, nggak bisa. Kita harus menyampaikan sesuatu yang memang kita pahami dan sampaikan sesuai kondisi umat dakwah kita, ya, sehingga dakwah kita tidak melahirkan suatu kontroversi yang banyak menikmati karena dakwahnya kontroversi itu. Ini tentu saja sebagai sebuah kondisi psikologis yang kurang baik sebagai seorang dai. Seorang dai tidak bisa mencapai kepuasan dirinya dengan, katakanlah kalau dalam bahasa puisi saya itu, dengan onani, dengan merasa masturbasi, dengan merasa otak kita senang sendiri, tidak bisa. Kita tetap harus berpikir, apakah kalimat-kalimat saya itu bil hikmah, mengandung pembelajaran yang baik atau tidak. Itu harus kita selalu pertanyakan. Ya, karena kita punya prinsip, kita tidak sebagai ratonis belaka. Kita bukan mubalih yang menyampaikan belaka. Kita berkepentingan untuk memanggil ke nilai-nilai yang Allah kehendaki. Tentu saja untuk memanggil itu kita caranya diantaranya adalah yang digarisbawahi oleh Rasulullah adalah biukulihim, katakanlah dengan akal mereka. Ya. Jadi kalau akal mereka Indonesia itu adalah akal bangsa Indonesia, hati bangsa Indonesia itu telah dibina untuk menjadi satu yang Bhinneka Tunggal Ika, menghormati Tepo Saliro, ya kita harus mengikuti
jalur itu, bukan kita patuh pada cara, tapi kita memang patuh pada sabda Rasul untuk bisa dan Quran untuk bisa melakukan suatu memanggil ke nilai-nilai Islam dengan benar, dengan hikmah. Nah, jadi kita harus memperhatikan juga suasana kebatinan bangsa Indonesia terkait dengan kebenaran itu bagaimana, terkait dengan nilai-nilai agama itu bagaimana. Apakah di sini sesuatu yang seperti di tempat lain? Ya, kita harus melihat kondisi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, karena dakwah online ini mau tidak mau tidak bisa menjadi dakwah eksklusif. Nah, dakwah online ini menjadi dakwah inklusif, semua bisa lihat. Ya. Oleh karenanya kita harus pandai-pandai mengatur kata-kata, mengatur diksi, pilihan katanya. Jangan sampai pilihan kata itu benar-benar bertentangan dengan kondisi rakyat Indonesia yang ingin rasanya bersatu, ingin tidak bertentangan dan sebagainya. Nah, memang betul ada dialektika yang harus kita sampaikan dengan mujadalah. Nah, kalaupun mujadalah, sampaikan dengan billati hiya ahsan, ya, dengan alasan yang argumentasi yang mumpuni, ya, dalam bahasa Jawanya itu mumpuni, ya. Jadi ahsan, tidak sekedar baik tapi lebih baik, ya, lebih baik. Nah, lebih baiknya bagaimana, kemudian cara hikmahnya bagaimana, kita akan sampaikan tentu saja melalui materi ini adalah bagaimana kita belajar berdakwah online dengan tahapan-tahapan yang benar. Yang jelas kita juga dipertanyakan dalam ayat tadi bahwa kita disuruh untuk ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Kita suruh melihat apa yang akan dilakukan, akan kita kerjakan untuk dakwah online kita itu apa. Nah, ini kita juga harus mempertanyakan itu. Nah, kalau kita lihat esensi dari ayat ini, kalau orang bilang adalah sebuah perencanaan, iya, ini kita harus melakukan perencanaan, dan perencanaan itu harus kita lihat, ya. Wal tanzur, kita lihat apa yang akan dilakukan. Berarti apa yang akan dilakukan itu rencananya kita lihat. Nah, ini juga bisa menjadi ayat controlling, ya, controlling dari acting kita, dari aksi-aksi kita. Nah, oleh karena itu kita lihat pertama dari dari masalah perencanaan dakwah. Ini tentu saja satu hal yang akan kita bahas pertama. Kemudian akan kita lanjutkan bagaimana kita bisa merencanakan dakwah itu secara konsisten dan secara terkontrol, ya, sebagaimana ayat tadi. Nah, itu kita sampaikan juga dengan hikmah, bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, salah satu yang mungkin kami sampaikan sedikit pagi hari ini adalah kita akan langsung aja untuk action melakukan kegiatan dakwah online. Hari ini kita sampaikan saja, kita membuat sebuah, atau sebelum membuat, yang pertama kita adalah menggali ide dakwah kita. Kira-kira kita mau berdakwah apa ya? Disampaikan enggak ya? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menggelitik untuk kita. Saya sampaikan saja di sini adalah bagaimana kita menggali sebuah ide dakwah. Karena dakwah pada prinsipnya adalah memanggil ke jalan Allah, maka ketika ada sesuatu yang kondisi, di mana kondisi tidak sesuai dengan jalan-jalan Allah, ya, tidak sesuai dengan jalan Islami, tidak sesuai dengan hadis Rasul dan kitab sucinya, nah itu adalah sesuatu materi-materi yang memang perlu kita panggilkan rakyat untuk kembali ke jalan Allah. Nah, jadi dakwah itu bisa
lakukan dengan menggali ide. Nah, cara menggali ide dengan melihat realitas umat gimana dengan idealnya, atau kalau dalam bahasa ilmiah biasanya dikatakan kalau ada dasain dan dazolen, yang ada gap antara dasain dan dazolen, disitulah kita masuk ide dakwah kita. Disitulah kita harus melakukan dakwah. Artinya ketika ada permasalahan, nilai-nilai realitas tidak sesuai dengan nilai-nilai idealitas, disitulah ruang dakwah kita lakukan, menyampaikan sesuai dengan apa yang Al-Islam sampaikan. Jadi seandainya misalnya saat ini yang sedang ngetop bahwa tidak ada penjajahan di atas dunia, nah, seharusnya tidak ada eksploitasi delong parlong, tetapi ternyata ada satu negara yang menjajah, merebut, menguasai. Nah, ini tentu saja tidak sesuai, dan disitulah masalah kita dakwah. Kita dakwah untuk mengembalikan pada nilai-nilai yang benar bahwa manusia adalah umatan wahidah. Ya. Manusia adalah umat yang satu. Kalau kita membunuh satu orang, berarti kita membunuh umat manusia seluruhnya. Nah, itulah misalnya dari ide dakwah itu, ya, dari adanya permasalahan di masyarakat. Nah, jika kita melakukan dakwah dengan ide seperti ini namanya kita melakukan dakwah yang problem solving. Kita melakukan dakwah dengan memecahkan permasalahan. Dan untuk memecahkan permasalahan ini tentu saja kita harus menguasai masalahnya. Nah, ini harus kita jangan setengah-setengah mempelajari permasalahan yang ingin kita ungkapkan. Nah, jadi kalau ada dasain dan dasolen, kita bisa masuk untuk dakwah. Nah, kemudian karena juga kita dilandasi oleh baliu ani walau ayat, mungkin kita tidak menyampaikan dari problematika itu, tetapi kita mungkin menggali ide dari yang kita miliki, ya, menggali ide yang kita miliki. Saya misalnya kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan karena bisa cuma al-maun, enggak, tapi merasa penting itu al-maun, ya, itu ada problem solving, ya, tadi problem solving. Tapi kalau kita memang misalnya cuma mungkin Miftahul Jannah La ilaha illallah, Miftahul Jannah La ilaha illallah. Kita bisanya di situ, misalnya kita menguasaikan gitu, ya, saya sampaikan bahwa kunci surga itu tahlil loh, la ilaha illallah. Nah, ini satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan dengan kemampuan kita. Jadi bisa dengan problem solving, bisa dengan apa yang kita miliki, dan tentu saja harus tetap pada prinsip bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ihsan. Nah, dari ide itulah kita kalau bisa, ya, karena kalau sudah struktur ada di sini, itu kita memang bisa lakukan spontan. Tapi kalau tidak bisa, ya, wal tanggul nafsu maqaddamat itu kita lihat. Ini mau menyampaikan ini bagaimana caranya? Kita tulis, ya, kita lihat, kita rencanakan. Kalau kita belum bisa spontan untuk menyampaikan ini, jadi kita bikin strukturnya, pendahuluannya, kemudian isinya, termasuk dalil-dalil nakli dan aklinya. Nah, ini kita ramu, kemudian barulah kita melakukan perencanaan produksi. Ya, perencanaan produksi itu adalah membuat kontennya itu. Nah, kontennya itu apa? Tergantung dari ide yang sudah kita buat. Nah,
Yang untuk kali ini kita sampai pada ide atau menggali ide untuk dakwah, baik dari problem solving atau dari berpangkal dari apa yang ada pada kita. Jadi itu bersifat eksplanasi, ya, menyampaikan, memaparkan apa yang ada pada kita. Eksplanasi, bisa eksplanasi narasi, bisa juga eksplanasi yang lain yang mungkin nanti kalau itu berarti metodenya atau pendekatannya bisa dengan hanya sekedar penyampaian eksplanasi, atau bisa membuat semacam screenplay atau skenario untuk fragment atau short story, dan bisa juga semacam mungkin adalah storyboard yang berupa gambar-gambar kotak-kotak tentang materi dakwah kita, sehingga kita tidak melenceng dari tujuan dakwah kita. Nah, jadi untuk kali ini sebaiknya para santri membuat dulu, menggali ide, dan kemudian merumuskannya dalam bentuk-bentuk, boleh eksplanasi narasi, boleh screenplay atau skenario untuk fragment pendek ya sekitar 15 menitan, atau membuat storyboard. Lakukan dulu. Nah, termasuk dalam proses ini kita juga mendalami materi atau kontennya dengan baik, termasuk mungkin dalil-dalilnya. Nah, itulah yang kita sampaikan untuk pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita bimbingan dakwah online kita dengan menggali ide dakwah dan membuat atau memvisualisasikan itu dalam bentuk narasi, eksplanasi naratif, bisa screenplay dan bisa storyboard. Demikianlah yang kami sampaikan. Kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya, tentu saja tentang perencanaan dakwah yang berikutnya setelah penggalian ide. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi jariah bagi kita semua yang menyebarkannya. Dan bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan insya Allah akan kita jawab, dan kita jawab dengan konten jawaban yang mudah-mudahan bisa Anda pahami. Jadi bagi Anda para santri yang sedang belajar, termasuk pelajar dan mahasiswa yang ingin mengikuti atau ingin berdakwah melalui konten-konten online, channel ini adalah channel yang tepat. Silahkan tonton terus, dan kali ini